Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Halo teman-teman, balik lagi di Trinteros episode 11. Dan kali ini akan bercerita tentang seorang remaja wanita bernama Nina. Hidupnya sangat malang. Ia sudah kehilangan kedua orang tuanya dan terpaksa tinggal bersama tante, juga pamannya. Tapi ternyata pamannya suka berlaku aneh di kamar Nina ketika ia sedang tidur. Ia membuat Nina terpaksa pindah ke sebuah apartemen. Dan sialnya lagi, apartemen tersebut tak kalah anehnya. Bagaimana kisahnya? Ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan seorang wanita yang tertidur dengan sangat pulas. Namun, selimut wanita itu tiba-tiba saja tertarik, seperti ada yang memainkannya. Dan ternyata itu adalah paman dari Nina, nama remaja wanita itu. Nina pun menceritakan hal ini kepada tante, istri dari pamannya. Nina memberikan bukti berupa rekaman dari handycam, dan sebab ini juga tante langsung berkata kalau Nina tak bisa lagi tinggal bersama mereka. Tante juga langsung menyuruh Nina menghapus video bukti tersebut. Nina merasa sangat sedih karena tante berusaha menutupi perbuatan buruk sang suami. Dan bukan itu saja, Nina juga sedih karena papa dan mamanya sudah tak ada di dunia, meninggalkan dirinya sendiri. Singkat cerita, tante membawa Nina pindah sementara ke sebuah apartemen yang asing buat Nina. Dari depan apartemen, ada 3 anak sekolahan yang berusaha menggoda Nina dari kejauhan. Tapi, Nina tak peduli pada mereka. Kondisi kamar apartemen sangat menyedihkan, seperti sudah tak ditinggali untuk waktu yang cukup lama. Semua perabotan masih ditutupi selimut putih, juga debu di mana-mana. Tante seakan tak peduli. Sesudah mengantar Nina, tante berkata ia sangat sibuk, yang langsung Nina membalas dengan sarkas, meminta maaf kalau mamanya meninggal ketika tante sedang sibuk dengan bisnis. Tante menjadi agak kesal dan menegaskan apartemen ini bekas papa Nina. Dulu papanya berusaha membuat pertunjukan sulap, tetapi ia gagal. Ucapan tante sepertinya benar. Di bagian dinding banyak sekali foto seorang laki-laki parubaya yang sepertinya bukan dari orang Asia. Bisa kita simpulkan laki tua itu adalah papa Nina. Tapi kita tak tahu bagaimana atau di mana papa Nina saat ini berada. Sesudahnya, tante pun pergi, meninggalkan Nina yang bersedih. Kini, ia cuma sendirian. Apalagi ketika bocah sekolahan tadi masih memandangnya dari bawah. Malam sudah tiba dan Nina sedang video call dengan seorang sahabat. Nina curhat tentang beberapa nasib sial yang datang, seperti Nina merupakan orang baru di Thailand. Ia beneran baru aja pindah sesudah mamanya meninggal dunia beberapa waktu lalu. Di negara ini, Nina merasa sangat asing, tak ada yang ia kenali. Lalu, perlakuan suami tante yang sepertinya mesum membuat Nina juga trauma. Dan dengan terpaksa, Nina pun berakhir di tempat tinggal seperti ini. Namun Nina bersyukur sebab kehadiran sahabatnya cukup menghibur Nina dan tiba-tiba listrik padam. Ia pun bangkit dan mencari handphone. Tak sengaja tangan Nina menyenggol telur yang tadi dibelinya. Telur-telur itu bertumpahan di bawah. Nina tak membersihkannya. Ia langsung ke tempat tidur, menutup diri dalam selimut dan berusaha tidur. Waktu berlalu. Jam menunjukkan pukul 3:30 pagi. Mata Nina terbuka setelah mendengar sesuatu. Ia pun mengangkat tubuhnya sambil bangun, menoleh ke sumber suara. Dan di sana berdiri sosok bayangan memandang ke arah Nina, yang langsung membuat Nina pun ketakutan. Ia langsung berusaha untuk kembali tidur. Pagi sudah tiba, Nina bangun dan membersihkan diri. Di wastafel ada yang aneh, sikat gigi Nina sudah basah, seperti sudah digunakan sebelumnya. Lalu, telur-telur tadi malam tumpah, tiba-tiba saja sudah bersih dengan sendirinya. Cangkangnya aja juga tak ada. Otomatis, Nina merasa tak nyaman. Ia bergerak, memeriksa semua ruangan di dalam apartemen, termasuk ruangan-ruangan yang gelap. Cukup lama Nina memeriksa. Tak sengaja pula, ia menemukan suatu ruangan di dalam ruangan, dan itu adalah dapur. Nah, pada bagian dapur itu juga ada pintu menuju ruangan lain yang gelap. Ia semakin tak nyaman, lalu berusaha untuk menutup semua akses jendela dan menggembok pintu yang berasal dari dapur tadi. Ketika berada di luar, Nina tak sengaja melihat promo tiket pesawat menuju Amerika. Sesudah kembali ke apartemen, Nina langsung mengumpulkan barang-barang yang ia miliki dengan tujuan untuk dijual demi membeli tiket pulang ke Amerika. Setelah menghitung uangnya kurang, Nina pun mencoba mencari barang berharga peninggalan papanya di lemari. Tetapi ia malahan menemukan baju pertunjukan sulap. Nina teleponan lagi dengan sahabatnya. Ia curhat kalau sepertinya ada orang yang tinggal bersamanya di sini, terutama di bagian bawah tempat tidur. Karena seperti ada suara detak jantung.
Apakah itu hantu orang tuanya? Tanya Nina. Sahabatnya berkata, bagaimana jika hantu itu bukan orang tuanya, melainkan orang lain? Ada sesuatu di belakangmu, ucap sahabatnya. Nina menjadi tegang dan menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Dan ketika memalingkan kepala, bu! Sahabatnya berpura-pura menjadi hantu. Sahabatnya berkata, jika Nina begitu yakin kalau ada hantu, coba aja direkam menggunakan handycam-nya. Hari sudah larut malam dan Nina menuju ke kulkas untuk minum susu. Tetapi kotak susu itu sudah habis kosong. Begitu juga dengan air putih dan pisang yang hanya tersisa 1 buah. Nina yang agak keheranan langsung menghidupkan handycam dan menyimpannya di atas lemari. Sewaktu pergi ke toilet, ia menemukan sikat giginya yang kembali basah. Dalam artian sudah ada menggunakannya. Nina pun kesal, lalu ia tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Wajah Nina tiba-tiba saja dipegang oleh sebuah tangan yang memotong tidur nyenyaknya. Nina langsung bangun dan melihat handphonenya dalam mode menyala. Terbuka jugalah galeri handphonenya. Di sana Nina melihat banyak potret dirinya ketika sedang tidur. Nina langsung bangkit sambil menghidupkan lampu dan tak sengaja menemukan sebuah pita dengan lambang tengkorak. Karena ketakutan, Nina pun tidur di dekat sapam penjaga apartemen, tetapi sapam itu malah pergi menghindar. Tebakan gua, dia mengira Nina itu hantu. Oke, lanjut. Pagi hari telah tiba. Nina memantapkan niatnya dengan menjual laptop dan barang-barang lain demi membeli tiket pesawat ke Amerika. Nina pun pulang menuju apartemen. Pada bagian jalan, Nina dicegat oleh 3 orang siswa waktu itu. Dan dengan kondisi khawatir, Nina pun berhasil masuk ke lift menuju kamarnya. Kepanikannya pun terhenti setelah menyenggol sebuah sofa di pintu masuk apartemennya. Sebenarnya, ketika Nina menyenggol sofa itu, ada suara aneh. Namun mungkin aja Nina tidak sadar akan hal itu. Dan kemudian ia pun lanjut untuk membereskan barang-barangnya. Nah, Nina teringat dengan handycam miliknya. Nina pun mengambil dan memutar video di barang itu. Dan betapa kagetnya Nina, karena pada bagian tempat tidurnya, perlahan-lahan sebuah sosok muncul seperti seseorang. Namun anehnya, kaki orang itu mengarah ke depan, badannya sangat lentur. Orang itu berjalan ke depan dan tiba-tiba saja muncul ke depan kamera yang membuat Nina kaget. Ditambah terdengar bunyi-bunyian dari bawah tempat tidur Nina. Dengan pelan, Nina mengarahkan handphonenya ke bawah untuk memotret. Dan kita tak tahu Nina melihat apa. Tetapi ia langsung mengambil koper dan berjalan ke depan pintu masuk. Nina berusaha membuka pintu, tapi tiba-tiba saja pandangannya menjadi buram. Dan Nina tumbang ke atas sofa depan pintu tadi. Rekaman di handycamnya masih menyala. Nina melihat video itu lagi. Pada bagian sofa, ternyata ada sosok hitam yang berdiri. Dugaan Nina, sosok itulah yang muncul di depan kameranya. Sosok ini menggerakkan tubuhnya menjadi kecil dan masuk ke dalam sofa, tepat sewaktu Nina kembali ke dalam kamar. Nina yang melihat hal itu kaget menjerit. Ia mengambil pisau, lalu menusuk-nusuk sofa itu dengan pisau. Sesudahnya, ia berlari ke arah dapur. Nina mencoba menelpon tante, tapi koneksinya terlalu jelek, yang membuat Nina menjadi pasrah. Karena sudah tak tahan lagi, Nina bangkit dan memeriksa satu persatu setiap bagian kamar. Suara aneh masih terdengar yang mengarah pada suatu lemari rahasia yang tak sengaja ditemukan Nina. Sewaktu dibuka, ia malah menemukan barang-barang sulap milik papanya. Dan yang paling berkesan adalah tentang manusia bertulang karet. Ada gambar kecil manusia itu yang mirip dengan orang di rekaman handycam Nina. Di sini, Nina pun sadar sosok yang selama ini tinggal bersamanya adalah orang bertulang lentur itu. Mungkin saja ini adalah pertunjukan sulap gagal milik papanya yang pernah dikatakan oleh tante. Banyak gambar-gambar tulang dan seperti kerangka manusia yang dieksperimenkan, termasuk juga barang-barang aneh lainnya. Di sana ada gambar manusia bertulang karet pada sebuah koper, dan lalu ia terpikirkan sebuah ide. Nina kembali ke ruangan utama, berusaha memanggil manusia bertulang karet itu. Nina menyuruhnya jangan takut keluar, karena mereka berdua bernasib sama, ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Sosok itu pun perlahan keluar dari persembunyiannya di dalam kegelapan. Lalu Nina menyodorkan sebuah koper sambil mengajak orang itu untuk pergi besok pagi. Dengan perlahan-lahan sosok itu menekan tubuhnya dan masuk ke dalam koper dengan sendirinya. Ia juga bisa mengunci koper itu sendirian. Lantas Nina menarik koper itu sambil berbicara basa-basi. Dan kemudian ia berbalik arah ke jendela, melempar koper itu. Nina memakinya. Koper itu pun terjatuh dari ketinggian. Darah keluar dari dalam koper.
Nina dengan cepatnya langsung keluar kamar sambil membawa satu koper lagi. Ia pun pergi menuju sebuah bis dengan tujuan bandara. Remaja wanita itu akhirnya tenang. Ia merasa semua sudah berakhir. Nina bersandar pada koper yang ada di sampingnya, ditemani kesunyian di dalam bus. Adegan kembali ke lemari rahasia. Di sana ada foto manusia bertulang lentur atau karet yang ternyata tersobek. Di potongan foto satu lagi, ada gambar manusia tulang karet yang lain. Benar saja, sosok aneh itu bukan cuma satu, melainkan dua orang, yakni kembar. Nina tertidur pulas dalam bis. Dari dalam kopernya muncul sebuah jari-jari yang mengarah keluar. Setelah itu, 13 Terrace episode 11 pun selesai.